Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat kan anak-anak? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks yang kedua, yaitu teks pidato persuasif. Anak-anak, pada teks pidato persuasif kali ini, kemampuan dasar yang harus kalian kuasai adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Jadi setelah kegiatan ini selesai, kalian diharapkan dapat menemukan, mencatat data dan informasi gagasan dari pidato persuasif yang telah kalian dengar atau kalian baca. Nah, sebelum Ibu melangkah lebih jauh, mari kita dengarkan contoh cuplikan pidato dari seorang pahlawan yang pasti pernah kalian kenal, yaitu Bung Tomo. Surabaya, siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan ini akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan ini akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Cuplikan pidato Bung Tomo yang disampaikan dengan penuh semangat yang berkobar-kobar, itulah contoh pidato persuasif. Arti persuasif sendiri adalah mengajak, membujuk, menyuruh pembacanya atau pendengarnya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Dari definisi tersebut, pasti ada kaitannya dengan arti pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis masuk akal. Sedangkan tujuannya adalah untuk meyakinkan audiensnya atau pendengarnya atau pembacanya untuk melakukan sesuatu. Itulah makna dari pidato persuasif. Anak-anak, ketika kalian di kelas 8, kalian telah mendapatkan materi tentang teks eksposisi. Nah, pidato persuasif ini merupakan bagian dari teks eksposisi. Kenapa? Karena teks eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Nah, salah satu bentuk komunikasi untuk meyakinkan orang adalah dengan pidato persuasif. Inilah 3 alasan mengapa pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Pertama, eksposisi dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Ini bisa kalian jumpai saat kalian mendengar khotbah, mendengar pidato politik atau kampanye,
atau membaca surat kabar dan sebagainya. Yang kedua, eksposisi dimanfaatkan untuk mempromosikan atau menjual produk, jasa, hingga suatu kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, eksposisi yang digunakan untuk membela suatu kasus tertentu. Misalnya, dapat dilihat pada suatu judul di surat kabar, "Selamatkan terumbu karang sekarang." Nah, ini untuk contoh yang nomor 3. Pada slide di awal dijelaskan bahwa pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Alasannya adalah 1. Eksposisi dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Ini bisa kita jumpai pada surat kabar, pada ceramah, pada pidato politik atau kampanye. Misalnya, semula kita tidak ingin memilih si A, tetapi setelah mendengar pidato persuasif, kemudian akhirnya kita berubah sikap, akhirnya memilih si A. Nah, nomor 2, eksposisi dimanfaatkan untuk mempromosikan atau menjual produk, jasa, hingga suatu kegiatan atau aktivitas. Contohnya, sama dengan di atas, semula kita tidak suka pada produk ini, tetapi setelah membaca eksposisi suatu produk, akhirnya berubah sikap kita, menyenangi produk tersebut, akhirnya membeli. Nomor 3, eksposisi digunakan untuk membela suatu kasus tertentu. Misalnya, banyaknya terumbu karang yang rusak, baik akibat oknum ataupun polusi. Akhirnya mendorong seseorang untuk membuat pidato atau menyampaikan pidato yang bertopik "Selamatkan terumbu karang sekarang." Nah, itulah alasan mengapa pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Agar isi pidato yang akan disampaikan dapat mempengaruhi atau meyakinkan audiensi atau pembaca dan pendengar, maka ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama, pendekatan etika. Ini berkaitan dengan adab sopan santun yang berlaku di masyarakat. Berarti pada bagian ini menyentuh pendengar lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Nomor 2, pendekatan emosi. Emosi berarti kesatuan perasaan yang terjadi antara orator yang berpidato dan audiensi, pendengar atau pembaca. Maka pada bagian ini yang disentuh adalah perasaan pendengarnya dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu, merasa gembira akan suatu kenyataan. Nomor 3, logika. Ini berkaitan dengan nalar dan cara berpikir yang objektif. Dengan menggunakan pendekatan logika akan memberikan efek setuju karena argumen atau alasan yang disampaikan masuk akal dan dapat dibuktikan.
Anak-anak, setelah kalian mengetahui beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pendengar pidato, maka di bagian ini dengan menggunakan cuplikan pidato dari Bung Tomo akan Ibu beri contoh kalimat-kalimat menggunakan pendekatan tersebut. Yang pertama, contoh kalimat menggunakan pendekatan etika. Jangan mulai menembak, baru kalau kita ditembak maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kata-kata kita tidak akan menembak kalau kita tidak ditembak. Nah, ini sudah menunjukkan etika, adab. Selanjutnya, pendekatan emosi. Ini berkaitan dengan perasaan semangat, berkobar-kobar, perasaan marah, perasaan sedih, perasaan senang. Nah, bisa menggunakan pendekatan ini. Contohnya, dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Kata yang menunjukkan emosi adalah lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Siapapun yang mendengar kalimat ini, perasaannya akan lebih bersemangat, lebih berkobar-kobar untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Selanjutnya, contoh pendekatan logika, nalar atau bukti kebenaran. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Kata yang dianggap menggunakan pendekatan logika adalah kemenangan akan jatuh di tangan kita sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Inilah yang menunjukkan logika. Demikian beberapa contoh kalimat yang menggunakan pendekatan yang dapat meyakinkan atau memersuasi audiens. Setelah mengidentifikasi cara meyakinkan pembaca atau pendengar pidato kita, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi bagaimana atau apa persiapan menulis pidato. Yang pertama, pelajari topiknya. Hal ini sangat penting jika kamu tidak terlalu paham dengan topik yang ditugaskan, maka perlu belajar sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Yang kedua, pahami tujuannya. Dengan memahami tujuannya, maka akan mudah merajut isi pidatomu agar sesuai dengan tujuan. Terakhir, pahami audiensinya atau pendengarnya. Memahami audiensi dalam hal pandangannya dan pengetahuan mereka sangat penting. Jika pendengarnya mengetahui sedikit tentang topik yang akan disampaikan, maka sebaiknya kalian atau oratornya memberikan informasi dengan bahasa yang lebih sederhana agar tidak membosankan dan mudah dipahami. Jika audiensinya mendukung pandanganmu, nah ini akan lebih mudah untuk diajak berbuat sesuatu. Begitulah persiapan menulis pidato. Nah, anak-anak,
Itulah bekal kalian untuk mengidentifikasi teks pidato persuasif. Dengan materi hari ini, semoga kalian bisa mengenal tujuan dan fungsi teks eksposisi pada pidato persuasif dan juga membangun pemahaman kalian tentang bagaimana penyajian pidato persuasif. Selamat belajar, semoga tetap sehat, bahagia, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.